Bab ke-6. Bab 6, seharusnya tidak ada harta karun yang tersisa, benar. Aku akan memberimu 3.500 batu roh. Kamu ingin mengambil seni bela diri kelas menengah Suanji hanya dengan 3.500 batu spiritual? Apakah kamu sedang bermimpi? Aku akan membayar 4.000 batu spiritual. 5.000. Saya akan membayar 6.000. Terdengar teriakan terus-menerus dari para penonton. Dalam sekejap mata, harga lelang Fajra Kungfu naik menjadi ke-6.000. Kecepatannya begitu cepat sehingga tidak sebanding dengan pil roh void. Ini juga normal. Pil void spirit tidak begitu menarik bagi para kultivator di bawah alam Luo Wen. Bahkan mereka yang kuat di alam Luo Wen biasanya memiliki cukup pil roh void di tubuh mereka untuk berlatih, dan yang satu ini tidak kekurangan sama sekali. Harganya tentu saja tidak jauh lebih tinggi. Tetapi seni bela diri berbeda. Seni bela diri Suanji tingkat menengah, Anda juga dapat berlatih di alam transformasi roh. Dan jika Anda dapat menguasai seni bela diri tingkat menengah, kekuatan Anda sendiri akan meningkat pesat. Oleh karena itu, tentu saja banyak orang yang ingin melelangnya. Rumah lelang itu berisik dan ramai. Sebaliknya, suasana di lantai 2 tampak agak aneh. Penatuakin ini. Xiao Yuhe tampak sedikit jelek. Bukankah dikatakan bahwa saluran untuk seni bela diri dan seni bela diri yang baik sepenuhnya dikendalikan dan bahkan dimonopoli oleh kamar dagang Zunyu? Jadi dari mana Zhao Xian mendapatkan seni bela diri Suanji tingkat menengah di tangannya? Seni bela diri Suanji tingkat menengah. Tidak semua orang bisa memperolehnya dengan mudah. Siapa yang akan percaya jika tidak ada saluran? Qin Shanyue tidak mengatakan apa-apa dan tampak sedikit jelek. Saya akan memberikan penjelasan kepada Tuan Kota Shao mengenai masalah ini, katanya dengan suara rendah. Dia segera memanggil bawahannya. Pergi dan selidiki secara menyeluruh untukku. Siapa yang menjual seni bela diri itu ke kamar dagang Qin Yun? Ya. Qin Shanyue sangat tidak senang saat ini. Di matanya, kamar dagang Qin Yun bagaikan seekor harimau yang kehilangan anggota tubuhnya dan giginya yang tanggal. Di akhir kesombongannya, ia bagaikan balok pemotong ikan dan daging, dan dibiarkan begitu saja. Hasilnya tidak terduga. Bawahannya benar-benar punya masalah dan menjual seni bela diri tingkat menengah ke kamar dagang Qin Yun. Meskipun Qin Shanyue belum pernah mendengar tentang kungfu berlian, kamar dagang Zunyu memiliki persediaan yang cukup, jadi tentu saja mustahil baginya untuk menghitung semuanya. Adapun seni bela diri Suanji tingkat menengah belaka. Meskipun memang sangat bagus, tetapi tidak dapat membalikan keadaan kamar dagang Qin Yun. Paling-paling, itu hanya membuat mereka tertawa lebih lama. Meskipun Xiao Yuhe tidak mengatakan apa-apa, dia mengerti. Walaupun beberapa masalah terjadi, situasinya masih di pihak mereka. Tidak perlu panik. Sisi lain, Chan Yunhe dan 3 orang lainnya hanya bisa menatap. Apa? Seni bela diri tingkat menengah Suanji? Dari mana Zhao Xian mendapatkannya? Mereka semula mengira bahwa yang dilelang Zhao Xian adalah buku seni bela diri sampah Huang Ji Middle Grade yang tidak diinginkan siapapun. Hasil. Ternyata itu adalah Suanji kelas menengah. Mereka bingung. Saya tidak tahu bagaimana Zhao Xian memperoleh buku seni bela diri tingkat menengah seperti itu. Lagi pula, seluruh pasar kungfu dan seni bela diri sekarang dikendalikan oleh kamar dagang Zunyu. Jika mereka, kamar dagang Qin Yun, ingin membeli keterampilan seni bela diri, itu sama sulitnya dengan naik ke langit. Hasilnya, Zhao Xian benar-benar mendapat salinan seni bela diri kelas menengah Suanji. Sungguh luar biasa. Apakah Zhao Xian menyuap orang dari kamar dagang Zunyu? Ini tampaknya menjadi satu-satunya penjelasan. Sepertinya metode Zhao Xian luar biasa. Itu karena kita memandang rendah orang lain. Setelah berdiskusi, mereka juga berpikir bahwa Zhao Xian mungkin telah menyuap orang-orang dari kamar dagang Zunyu. Lagi pula, selain ini, mereka tidak dapat memikirkan alasan lainnya. Pada saat yang sama,
Dia juga merasa sedikit malu karena sebelumnya dia telah memandang rendah Zhao Xian. Zhao Xian mengeluarkan 2 harta karun untuk dilelang satu demi satu. Ini semua hal yang tidak dapat mereka lakukan. Mereka sebelumnya memandang rendah Zhao Xian, tetapi sekarang tampaknya mereka adalah orang-orang yang tidak berguna. Dan sementara mereka mendesah, di antara para penonton, pelelangan Gong King Kung telah mencapai tahap yang memanas. Harganya juga melonjak hingga 10.000 batu spiritual kelas rendah. Dan masih terus meningkat. Di atas panggung, Zhao Xian hampir tertawa terbahak-bahak. Akan tetapi, Anda tetap harus membuat ekspresi tenang di sisi baiknya. Pada akhirnya, kungfu berlian diperoleh oleh seorang pemuda tak dikenal seharga 15.000 batu spiritual kelas rendah. Meskipun banyak orang menyesalinya, harga 15.000 batu spiritual kelas rendah sudah cukup untuk mengurungkan niat mereka semua. Sedangkan untuk kelompok orang kaya, mereka tidak kekurangan seni bela diri tingkat menengah. Tentu saja dia tidak akan mau dimanfaatkan dan menghabiskan begitu banyak batu spiritual untuk membeli buku seni bela diri ini. Putaran lelang kedua berakhir. Zhao Xian mengundurkan diri. Lapangan masih ramai saat ini. Lagi pula, dengan 2 lelang sebelumnya, orang-orang yang sebelumnya hanya menonton keseruannya, kini mulai menantikannya. Menantikan apa yang akan dilelang di babak berikutnya. Secara umum, barang-barang pada lelang sebelumnya nilainya relatif rendah. Semakin jauh ke masa lalu, semakin tinggi pula nilai barang lelang tersebut. Hal ini wajar saja diharapkan. Bukan hanya mereka saja, Chan Yunai dan 3 orang di lantai atas juga menantikannya. Meskipun mereka adalah veteran kamar dagang Qingyun, Zhao Xian sepenuhnya bertanggung jawab atas pelelangan tersebut. Mata mereka menjadi gelap, mereka tidak mengerti apa-apa, dan mereka tidak berbeda dengan orang lain. Sisi lain, Qin Shanyue dan Xiao Yue juga saling menatap sekilas, menunggu dalam diam. Penatua Qin, menurutmu apa lagi yang bisa dipikirkan Zhao Xian? Xiao Yue tiba-tiba bertanya. Qin Shanyue berhenti sejenak. Kalau sebelum pelelangan dimulai, dia tidak akan ragu bahwa itu semua sampah. Tetapi sekarang, setelah dia mempelajari pil raw boyd dan kungfu berlian, dia menjadi sedikit ragu. Bagaimanapun, Zhao Xian mampu memperoleh ramuan kelas 3 dan seni bela diri kelas menengah tanpa ia sadari. Metode ini sudah sangat mengesankan. Dia ragu-ragu sejenak. Saat itulah dia berkata, "Saya tidak tahu. Tapi, seharusnya tidak lebih tinggi lagi. Paling-paling, nilainya hampir sama dengan pil Roboid Vajra Kungfu. Yang paling besar masih batu Giok Tianmui." Mendengar apa yang dikatakan Qin Shanyue, Xiao Yue tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Kalau tidak ada yang lain, seharusnya beginilah masalahnya. Ketika mereka berdiskusi, mereka melihat Zhao Xian sudah melangkah ke atas panggung lagi. Melihat ini, Qin Shanyue dan Xiao Yue tidak dapat menahan diri untuk tidak meluruskan ekspresi mereka, dan terus menunduk lagi dan lagi. Hanya dalam beberapa saat, mereka berdua tidak lagi sesantai sebelumnya. Kembalinya Zhao Xian langsung menarik perhatian semua orang. Suasana yang semula riuh dan berisik, tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang menunggu Zhao Xian untuk mengeluarkan barang lelang berikutnya. Perubahan ini juga membuat Chan Yunai dan 2 orang lainnya terlihat sangat serius. Jika Anda ingin dihormati, Anda tentu harus menunjukkan kekuatan yang sesuai. Jelas saja, Zhao Xian yang melakukan ini. Zhao Xian menatap ke arah pasang mata yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Dia tidak dapat menahan tawa dan berkata, "Sepertinya Anda tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Jika memang begitu, maka aku tidak akan menahan diri. Hal berikutnya yang akan dilelang adalah ini." Sambil berkata demikian, Zhao Xian mengeluarkan sebuah kotak panjang sekitar 3 kaki. Bab ke-7. Bab 7. Senjata spiritual tingkat menengah. Qin Shanyue dengan wajah pucat. "Apa ini?" Seseorang tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan suara keras. Dan ini hampir mewakili keraguan di benak setiap orang. Beberapa orang bahkan mengerutkan kening,
tidak merasakan betapa berharganya benda ini. Bagaimanapun, kotak ini sungguh terlalu dingin. Seperti kata pepatah, seorang pria bergantung pada pakaiannya dan seekor kuda bergantung pada pelana. Benda-benda berharga seringkali disertai dengan hiasan yang mewah. Penampilan sangatlah penting. Tanpa mengetahui apa yang ada di dalamnya dan tanpa membuka kotaknya, orang hanya dapat menilai dari kemasan luarnya. Sebagai tanggapan, Zhao Xian hanya tersenyum lembut dan mengulurkan tangan untuk membuka kotak itu. Benda ini adalah pedang. Wow! Kata-kata itu jatuh. Terjadi keributan tepat di bawah. Sebenarnya, kebanyakan orang telah menebak sesuatu dari bentuk kotak panjang itu. Itu bukan senjata tajam, kan? Itu pasti senjata tajam. Kau tidak berpikir bahwa kamar dagang King Yun saat ini dapat melelang senjata spiritual, bukan? Itu benar. Tapi apa bagusnya benda tajam? Siapa tahu, mungkin itu senjata yang sangat hebat. Itu membosankan. Gelombang suara kekecewaan datang silih berganti. Lantai kedua. Qin Shanyue menarik napas panjang lega. Untungnya, itu hanya senjata tajam. Meskipun itu adalah senjata berkualitas tinggi, nilainya mungkin sedikit lebih tinggi daripada Pilrow Void dan tidak sebagus Kung Fu Fajra. Xiao Yuhe juga mengangguk berulang kali. Saya pikir Zhao Xian ini punya beberapa kemampuan luar biasa, tapi sepertinya metodenya sudah habis. Qin Shanyue juga memiliki senyum di wajahnya. Ketegangan di hatiku tampaknya sudah banyak mereda. Jika Zhao Xian mengeluarkan barang berharga lainnya dan melelangnya, itu tidak akan menjadi hal baik bagi kamar dagang Zunyu mereka. Dengan cara ini, kamar dagang King Yun akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Akan menjadi lebih sulit bagi kamar dagang Zunyu untuk mencaplok kamar dagang King Yun. Di sisi lain, Chan Yunhei dan 3 orang lainnya juga mendesah pelan. Ternyata itu adalah senjata tajam. Apakah itu senjata tajam di gudang? Mungkin tidak, mungkin itu senjata terbaik. Lupakan saja, meskipun nilainya tidak sebagus 2 yang pertama, itu tidak terlalu buruk. Ya, setidaknya jauh lebih baik daripada produk sampah sebelumnya. Mengenai komentar kecewa dari penonton, Zhao Xian tidak terburu-buru. Dia mengambil pedang roh darah dari kotak kayu dan memegangnya di tangannya. Semua orang melihat dengan jelas kemunculan pedang roh darah, dan kekecewaan di mata mereka menjadi lebih intens. Dilihat dari penampilannya, pedang roh darah tidak jauh berbeda dengan senjata tajam biasa. Dari sini kita dapat menilai bahwa pedang ini adalah senjata tajam. Semua orang harus tahu bahwa ada perbedaan besar antara senjata tajam dan senjata spiritual. Anda dapat dengan mudah membedakannya dengan mata telanjang. Perkataan Zhao Xian membuat banyak orang mengangguk perlahan. Justru karena inilah mereka dapat melihat bahwa pedang di tangan Zhao Xian bukanlah senjata spiritual, tetapi senjata tajam. Senjata spiritual itu langka karena memerlukan setidaknya seorang ahli penempa senjata kelas 7 dan memerlukan bahan-bahan yang sangat langka untuk ditempa. Meskipun bahan yang digunakan untuk senjata tajam tidak umum, tetapi tidak langka. Perbedaan bahan tentu saja karena penampilan. Itu bisa dilihat. Ketika senjata spiritual keluar dari debu, Anda dapat mengenalinya sekilas. Seseorang berkata. Yang lainnya mengangguk. Zhao Xian juga terkekeh dan mengangguk. Itu benar dalam keadaan normal. Tetapi, ada satu pengecualian. Zhao Xian mengubah topik pembicaraan. Seluruh penonton tiba-tiba terkejut dan menatap Zhao Xian dengan rasa ingin tahu. Lantai kedua. Senyum di wajah Qin Shanyue tiba-tiba terhenti, seolah-olah dia memikirkan suatu kemungkinan. Pupil matanya langsung mengecil menjadi bentuk jarum. Mungkinkah? Saat berikutnya, ada gelombang samar energi spiritual di tubuh Zhao Xian. Sebagai tuan muda tertua dari kamar dagang King Yun, tingkat kultivasi Zhao Xian tidak terlalu tinggi, tetapi ia telah berhasil menerobos ke alam transformasi roh. Meski hanya lapisan pertama alam transformasi spiritual, itu sudah cukup untuk mengaktifkan senjata spiritual.
Energi spiritual yang lemah mengalir ke pedang roh darah di tangannya. Tiba-tiba, Zhao Xian merasakan guncangan di tangannya, dan suara pedang bergema di seluruh penonton. Berdengung. Saat itulah suara pedang terdengar. Aura berdarah yang amat kuat tiba-tiba meletus dari pedang roh darah. Ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah. Ini senjata spiritual. Sebenarnya aku salah menilai ini. Ini sebenarnya senjata spiritual. Banyak sekali orang yang berteriak keheranan. Perubahan mendadak ini membuat semua orang terkejut. Mereka semua hanya mengira pedang roh darah di tangan Zhao Xian merupakan senjata tingkat atas biasa, dan tidak pernah menyangka. Ini sebetulnya senjata spiritual. Hanya saja energi spiritualnya tersembunyi, sehingga dari luar tampak seperti senjata tajam. Namun hanya perlu dicurahkan energi spiritual dan sedikit rangsangan saja, maka akan terlihat wujud aslinya. Tepatnya, itu adalah senjata spiritual tingkat menengah. Zhao Xian menyela. Seketika seluruh hadirin berseru lagi. Orang baik. Senjata spiritual tingkat menengah. Benda ini sangat menarik bahkan bagi orang kuat di alam Luo Wen. Di lantai 2, Zhao Ming yang berdiri tegak dan mengenakan pakaian hitam tak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya. Sekalipun itu dia, senjata di tangannya hanyalah senjata spiritual tingkat menengah. Tuan muda, metodenya luar biasa. Dia menyipitkan matanya, tetapi tidak menunjukkan reaksi lain. Di ruangan sebelah, wajah Ken Shanyue langsung pucat. Tidak, mustahil. Zhao Xian ini, dari mana dia mendapatkan senjata spiritual tingkat menengah? Senjata spiritual itu dikatakan langka, tetapi tidak terlalu langka. Beberapa pengikut sekta juga mampu membelinya. Lagi pula, penyuling senjata juga membutuhkan pelatihan dan sumber daya. Selama ada cukup bahan, mudah untuk membuat senjata spiritual. Persekutuan pedagang Zunyu mereka juga bisa mendapatkan beberapa senjata spiritual untuk dilelang. Nilainya juga pasti tidak rendah. Tetapi, jangan bicarakan di mana kamar dagang Qing Yun membeli senjata spiritual tersebut. Dari mana kamar dagang Qing Yun mendapatkan batu spiritual untuk membeli senjata spiritual sekarang? Mustahil. Ini tidak mungkin. Ken Shanyue memikirkannya namun tidak dapat menemukan jawabannya. Kulit Xiao Yue juga berubah menjadi biru dan ungu. Kamar dagang Qing Yun ini benar-benar mati tetapi tidak kaku. Jelas bahwa tempat itu akan runtuh, namun masih saja menimbulkan masalah. Sekarang saya tidak tahu dari mana saya mendapatkan senjata spiritual. Atau gunakan senjata spiritual tingkat menengah. Bahkan serikat pedagang Zunyu tidak akan bisa mendapatkan benda itu dalam waktu singkat. Dan tepat ketika semua orang tenggelam dalam keterkejutan, tiba-tiba terdengar suara tawa dari kerumunan. Hahaha, aku tidak menyangka harta karun seperti itu akan muncul hanya untuk melihat kegembiraan. Pedang ini milikku. Saat berikutnya, aura yang kuat menyapu. Ekspresi banyak orang tiba-tiba berubah. Ini jelas merupakan orang kuat di alam Luo Wen. Melihatnya bergerak cepat menuju Zhao Xian. Ada juga banyak orang kuat di alam Luo Wen di antara kerumunan. Akan tetapi, tidak seorang pun di antara mereka yang bergerak. Mereka hanya memandang lelaki dari alam Luo Wen yang menjadi pemimpin sambil menyeringai. Di atas panggung, melihat pria pola yang jatuh itu menggendongnya dan berlari ke arahnya dengan kekuatan besar. Wajah Zhao Xian masih tenang. Tapi sebenarnya saya masih sedikit panik. Bagaimanapun, dia hanya alam transformasi roh yang kecil. Melihat bahwa dia mendekati Zhao Xian dengan mudah, pria di alam Luo Wen tiba-tiba menunjukkan kegembiraan di wajahnya ketika dia melihat senjata spiritual tingkat menengah di depannya. Dia bahkan tidak repot-repot memperhatikan Zhao Xian, jadi dia mengulurkan tangan untuk mengambil pedang roh darah. Pengadilan kematian. Pada saat ini, suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Saat berikutnya,
bayangan hitam melintas. Wah! Tiba-tiba terdengar suara tumpul. Seketika itu juga semua orang melihat lelaki alam pola jatuh itu melayang bagaikan layang-layang yang talinya putus, sambil menyemburkan darah dari mulutnya. Terdengar ledakan keras yang membuat lubang besar pada dinding. Terbaring di reruntuhan, dia sudah tak bernyawa. Dengan satu gerakan, pria kuat di alam Lo Wen langsung tumbang. Melihat kejadian ini, semua orang tak kuasa menahan napas, lalu segera mendongak ke arah lapangan, menatap penuh ketakutan ke arah lelaki berpakaian hitam yang berdiri di samping Zhao Xian. Bab ke-8. Bab 8, dengan sedikit batu spiritual, itu bukan masalah besar. Ke-8. Dengan begitu banyak batu spiritual, itu bukan masalah besar. Lapisan ke-7 Luwenjing. Meskipun kamar dagang Qing Yun sepi, mereka masih dilindungi oleh para ahli seperti itu. Tidak heran mereka belum sepenuhnya jatuh. Apakah menurutmu kamar dagang Qing Yun akan runtuh sekarang? Banyak orang di bawah membicarakannya. Awalnya, mereka semua mengira bahwa kamar dagang Qing Yun sedang mengalami kemunduran. Lelang hari ini adalah karnaval terakhir kamar dagang Qing Yun. Namun sekarang tampaknya, mereka juga tampaknya terlalu banyak berpikir. Awalnya, kamar dagang Qing Yun bahkan tidak bisa melelang harta karun yang layak. Hasilnya, 3 harta karun berhasil dikeluarkan satu demi satu hari ini. Meskipun ketiga harta ini tidak terlalu berharga bagi kamar dagang Qing Yun di masa kejayaannya. Tetapi Anda harus tahu bahwa semua barang yang dilelang di lelang Qing Yun terakhir adalah besi tua. Sebagai perbandingan, telah terjadi kemajuan yang besar. Lantai kedua. Qin Shanyue menatap tajam ke arah Zhao Ming di samping Zhao Shan. Justru karena orang inilah dia tidak dapat dengan cepat mencaplok kamar dagang Qing Yun dengan kekerasan. Pola jatuh lapisan ke-7. Tingkat kekuatan ini cukup untuk menjadi sesepuh di sekte yang relatif kuat di dekatnya. Meskipun serikat pedagang Zunyu mereka juga memiliki orang-orang kuat yang memimpin. Namun kekuatan kedua belah pihak tidak jauh berbeda. Pada dasarnya tidak mungkin untuk menekannya. Jadi dia hanya bisa menggerogoti kamar dagang Qing Yun sedikit demi sedikit. Jika bukan karena Zhao Ming, dia akan secara paksa menduduki kamar dagang Qing Yun dan mengubah namanya menjadi kamar dagang Zunyu. Di atas panggung, Zhao Xianyun melambaikan tangannya dengan tenang, meminta Zhao Ming untuk mundur. Tolong kendalikan emosi kalian. Meskipun kamar dagang Qing Yun kita sepi, tidak semua orang bisa memanfaatkannya dan mendominasi kita. Mari kita lanjutkan pelelangannya. Senjata spiritual tingkat menengah ini disebut pedang roh darah. Harga awalnya adalah 5.000 batu roh kelas rendah, dan setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari ke-200. Lelang sekarang resmi dibuka. Zhao Xian selesai berbicara. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi heboh. Suara-suara tentang kenaikan harga bahkan lebih keras. Jatuhnya orang kuat di alam Luo Wen tadi tidak memengaruhi suasana hati mereka terhadap pelelangan. Bagaimanapun, ini adalah senjata spiritual tingkat menengah. Bukan kubis jalanan yang buruk. Tingkat daya tariknya beberapa kali lebih besar daripada Void Spirit Pill dan Vajra Kungfu. Di antara mereka, ada banyak orang kuat di alam Luo Wen yang menaikkan harga mereka. Dalam sekejap mata, harga pedang roh darah naik menjadi 7.000 batu spiritual kelas rendah. Kalau terus seperti ini, saya khawatir tidak lama lagi kita akan mencapai angka ke-10.000. Zhao Xian menyipitkan matanya, merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Angkatlah, semakin tinggi kamu mengangkatnya, semakin baik. Pada saat itu, imbalan yang dapat ia peroleh akan lebih besar. Memikirkan hal ini, dia menantikan hadiah yang akan diterimanya saat pelelangan berakhir. 15.000 batu spiritual kelas rendah, aku menginginkan pedang roh darah ini. Dalam sekejap, harga pedang roh darah naik menjadi 15.000 batu roh kelas rendah. Tiba-tiba seluruh hadirin terdiam dan semua orang melihat ke arah penawar. Anda harus tahu bahwa harga yang diteriakan orang sebelumnya hanya 8.000 batu spiritual kelas rendah. Tetapi orang ini sebenarnya mengatakannya 15.000.
Bukankah itu terlalu arogan? Pada pandangan pertama, ternyata itu adalah orang kuat yang telah memotret Pilrow Void sebelumnya. Pada saat ini, wajahnya penuh percaya diri, dan dia tampaknya sangat yakin untuk memegang pedang roh darah ke tangannya. Namun jelas, tidak ada seorang pun yang memanjakannya kali ini. 20.000! Tak lama kemudian, orang kuat lain di alam Lowen mengajukan penawaran. Orang kuat itu juga tampak tidak senang dan berkata dengan marah. 25.000! Lalu, kedua orang itu tampak berselisih. Anda datang dan pergi, secara langsung menaikkan harga pedang roh darah menjadi 40.000 batu spiritual kelas rendah. Dengan harga ini, keduanya jelas sedikit takut. Harga pasaran senjata spiritual tingkat menengah sekitar 10.000 batu spiritual tingkat rendah. Jika kualitasnya bagus, harganya akan lebih tinggi, mencapai ke 30.000. 40.000 batu spiritual kelas rendah sudah merupakan harga premium. Jika seperti ini terus, saya takut saya akan dimanfaatkan. Setelah beberapa kali menemui jalan buntu, orang kuat itu akhirnya tidak tahan lagi. Tidak ada lagi tawaran. Harga lelang pedang roh darah akhirnya berhenti pada 45.000 batu roh kelas rendah. Dia difoto di tangan oleh orang kuat di alam Lowen. Dan adegan ini juga mengejutkan wajah orang-orang yang menonton pertunjukan itu. Orang baik, harga senjata spiritual tingkat menengah ini bisa semahal itu? 45.000 batu spiritual kelas rendah. Jika kau menambahkan sedikit lagi pada harga ini, itu hampir cukup untuk membeli beberapa senjata spiritual kelas tinggi, kan? Sika, kamar dagang Kingun akan menghasilkan banyak uang kali ini. Lantai kedua. Wajah Qin Shanyue juga tidak terlalu tampan. Awalnya, rencana mereka untuk kamar dagang Zunyu adalah menaikkan harga kamar dagang Kingun melalui berbagai saluran Gonghuo di sekitar mereka, meninggalkan kamar dagang Kingun tanpa tempat untuk membeli barang. Dengan cara ini, tidak akan lama lagi sebelum kamar dagang Kingun akan runtuh dengan sendirinya. Mereka, kamar dagang Zunyu, ingin mengambil tindakan. Hasilnya sekarang, pedang roh darah ini benar-benar laku dengan harga yang sangat tinggi dalam pelelangan. Cukup bagi kamar dagang Kingun untuk menunda sementara waktu. Brengsek! Qin Shanyue menepuk meja di sampingnya dengan telapak tangannya. Jelas sekali marah. Penatua Qin tidak perlu marah seperti itu. Meskipun harga lelang pedang roh darah sangat tinggi, menurut pendapatku, pedang ini pasti telah dipercayakan kepada kamar dagang Kingun untuk dilelang oleh orang kuat. Pikirkanlah, saat ini, siapa yang akan menjual senjata spiritual tingkat menengah yang berharga ke kamar dagang Kingun? Dengan kata lain, dengan latar belakang kamar dagang Kingun saat ini, bagaimana ia mampu membeli senjata spiritual tingkat menengah? Mendengar ini, Qin Shanyue terdiam. Apa maksud Tuan Kota Shao? Saya pikir itu adalah orang kuat yang pernah berbisnis dengan kamar dagang Kingun sebelumnya. Dia secara tidak sengaja mendapatkan pedang roh darah ini. Dia kekurangan uang, jadi dia menitipkannya ke kamar dagang Kingun untuk dilelang. Bukan hanya pedang roh darah ini, tetapi juga pil roh kekosongan dan kungfu Fajra di depan juga diciptakan oleh orang kuat itu. Kalau tidak, dari mana kamar dagang Kingun bisa memperoleh begitu banyak harta karun? Xiao Yuhe perlahan berbicara untuk menghiburnya. Pada saat yang sama, ia juga mengungkapkan spekulasinya selama periode ini. Begitu kata-kata ini diucapkan, mata Qin Shanyue tiba-tiba berbinar. Ya, dengan blokade yang dilakukannya terhadap kamar dagang Kingun, sangatlah mustahil baginya untuk membocorkan begitu banyak harta kepada kamar dagang Kingun. Bahkan jika sesuatu yang salah terjadi pada bawahannya, dan pil roh void atau kungfu Fajra tumpah, itu tetap masalah besar. Namun senjata spiritual tingkat menengah, sama sekali tidak mungkin kamar dagang Kingun dapat membelinya. Di satu sisi, senjata spiritual tingkat menengah seringkali sangat langka dan memiliki harga tetapi tidak ada pasarnya. Di sisi lain, harga senjata spiritual tingkat menengah sangat tinggi. Kamar dagang Kingun sudah miskin, apalagi senjata spiritual tingkat menengah. Jika Anda membeli pil suling,
Anda mungkin harus mengupas lapisan kulitnya. Jadi, setelah lelang ini berakhir, kamar dagang Kinyun pasti tidak akan mendapatkan terlalu banyak batu spiritual. Sebagian besar pasti milik orang kuat. Lalu apa yang bisa dilakukan kamar dagang Kinyun dengan batu spiritual itu? Xiao Yuhe tersenyum. Ken Shanyue juga menunjukkan senyum murah hati. Hahaha, apa yang dikatakan Tuan Kuta Xiao benar. Sebaliknya, aku, Lao Qin, agak bodoh dan tidak pernah memikirkan hal ini. Xiao Yuhe menangkupkan tangannya sedikit dan memujinya. Itu salah. Tetua Qin adalah penggemar para penguasa. Aku hanya pengamat, jadi tentu saja aku akan melihat lebih banyak. Dalam hal sarana, Penatua Qin masih sama. Xiao Yuhe mengacungkan jempol. Hahaha, kalau lelangnya sudah selesai, bisakah Tuan Xiao pergi ke Yulu untuk mengobrol denganku? Ken Shanyue tertawa penuh kepuasan. Penatua Qin mengundangmu, jadi tidak ada alasan untuk menolak. Xiao Yuhe tertawa kecil. Kedua pihak berbicara dan tertawa. Lelang masih terus berlangsung dengan lancar. Bab ke-9. Bab 9. Senjata spiritual lainnya. Babak final akan segera muncul. Benda yang akan dilelang selanjutnya juga merupakan senjata spiritual. Di atas panggung, Zhao Xian memegang kotak kayu kecil, tersenyum dan berbicara. Itu hanya senjata spiritual khusus. Tidak ada hierarki. Dengan mengatakan itu, Zhao Xian membuka kotak kayu dan memperlihatkan isinya. Itu adalah batu giok hitam yang berbentuk bulat dan seukuran ibu jari. Senjata spiritual lainnya. Banyak sekali orang yang terkejut. Semua mata tertuju pada tangan Zhao Xian, penuh rasa ingin tahu dan harapan. Zhao Xian juga mengerti apa yang ingin mereka ketahui. Saya tidak bermaksud sok, saya menjelaskannya secara langsung. Senjata spiritual khusus ini disebut giok pelindung jiwa. Mengenakannya di tubuh dan menutrisinya dengan energi spiritual akan memberikan efek memurnikan hati dan pikiran. Tentu saja, efek paling istimewanya adalah dapat memblokir serangan jiwa dewa. Wow! Begitu Zhao Xian mengatakan ini, seluruh hadirin menjadi gempar. Banyak orang kuat di alam Luowen bahkan memiliki sinar cahaya tajam yang bersinar di mata mereka. Senjata spiritual yang dapat memblokir serangan roh. Ini sangat langka. Anda harus tahu bahwa tujuan utama dari kultivasi adalah melatih tubuh dan memurnikan jiwa. Lagi pula, sebagian besar praktisi tenggelam dalam latihan fisik dan latihan spiritual, terus-menerus meningkatkan kultivasi mereka sendiri. Dia tidak akan dengan sengaja memperkuat jiwanya sendiri sama sekali. Begitu Anda berhadapan dengan praktisi yang sedang berlatih keterampilan spiritual, satu gerakan dari lawan akan membuat Anda pusing. Sekalipun tingkat kultivasinya tidak sebaik milikmu, dia mungkin dapat mengalahkan musuh dengan satu gerakan dan mengalahkanmu dengan teknik jiwa suci ini. Dan giok pelindung jiwa ini sebenarnya dapat memblokir serangan jiwa dewa. Bahkan memiliki efek menjernihkan pikiran dan memurnikan pikiran. Ini adalah senjata spiritual yang sempurna. Presiden Zhao, berapa harga awal untuk batu giok pelindung jiwa ini? Cepat dan mulai pelelangannya. Aku tidak tahan lagi. Aku, Hu Hansan, akan memutuskan giok pelindung jiwa ini. Kau pikir kau siapa? Benda ini milikku. Itu ibumu. Jika kau berani memarahiku, berarti kau mencari kematian. Terdengar suara berisik di bawah. Beberapa orang bahkan mulai bertengkar satu sama lain, yang tampaknya berubah menjadi perkelahian. Sebagai tanggapan, Zhao Xian berbicara dengan tenang dan menghentikan perselisihan. Harga awal batu giok pelindung jiwa adalah 5.000 batu spiritual kelas rendah. Setiap kali harganya dinaikkan, tidak boleh kurang dari 200 batu spiritual kelas rendah. Setelah itu, pelelangan akan resmi dimulai. Saat Zhao Xian selesai berbicara, perdebatan yang riuh di antara penonton lenyap seketika. Segera setelah itu, suara pelelangan dimulai. 5.005. Hanya 5.500, kamu sangat miskin. Aku akan membayar 7.000.
Orang miskin adalah orang miskin, tidak bisakah kamu menambahkan kata kematian? 8.000, 10.000, 13.000. Bahkan lebih gila daripada saat pedang roh darah dilelang. Butuh waktu hampir 3 tarikan napas sebelum Zhao Xian selesai berbicara. Harganya telah naik langsung menjadi 20.000 batu spiritual kelas rendah. Bahkan Zhao Xian pun tak dapat menahan diri untuk berseru dalam hati. Harganya sedang naik. Itu terlalu berlebihan. Sepertinya aku masih meremehkan batu giok pelindung jiwa. Zhao Xian mendesah dalam hatinya. Tapi itu juga normal. Giok pelindung jiwa memiliki efek menghalangi serangan jiwa ilahi. Cara perlindungan semacam ini sangat langka. Bagi yang kuat, pedang roh darah secara alami lebih berharga. Tetapi tidak semua orang bisa berlatih ilmu pedang. Sebagai perbandingan, semua kultivator akan membutuhkan giok pelindung jiwa yang dapat menghalangi serangan jiwa dan memiliki efek memurnikan hati dan pikiran. Setiap tahun, berapa banyak kultivator yang menderita serangan jiwa dewa karena mereka tidak memiliki cara untuk melindungi jiwa mereka? Dewasa ini terdapat suatu senjata spiritual yang tentu saja menarik banyak orang untuk berbondong-bondong mendatanginya. Jangan katakan itu mereka. Bahkan beberapa orang yang duduk di lantai 2 pun sedikit serakah saat ini. Aku tidak menyangka ada senjata spiritual yang melindungi jiwa. Ken Shanyue menatap batu giok pelindung jiwa, jelas-jelas ingin mengambil fotonya. Bukan hanya dia, Xiao Yue juga menunjukkan ekspresi emosional pada saat ini. Bagaimanapun, senjata spiritual semacam ini terlalu langka. Namun, mereka tidak mengumumkan pelelangan tersebut. Karena merasa malu. Di belakang Ken Shanyue adalah kamar dagang Zunyu. Dia adalah tetua utama kamar dagang Zunyu dan musuh bebuyutan kamar dagang Qingyun. Akhirnya saya pergi untuk mengantarkan batu spiritual ke kamar dagang Qingyun. Apa yang terjadi? Adapun Xiao Yuhe, dia sekarang dapat dianggap sebagai rekan Ken Shanyue, jadi dia secara alami minggir. Jadi meskipun dia serakah, dia tidak akan bertindak gegabah. Di sisi lain, Chan Yunhe dan yang lainnya semuanya terkejut. Dari mana Zhao Xian mendapatkan begitu banyak harta? Itu semua ramuan dan tekniknya. 2 senjata spiritual ini berurutan, senjata spiritual tingkat menengah, dan senjata spiritual pelindung jiwa. Zhu Ming bergumam. Agak membingungkan. Zhao Xian memiliki begitu banyak barang bagus, jadi mengapa dia harus menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya? Bukankah itu terlalu banyak uang untuk dibelanjakan? Oh, aku hampir ingin bertindak, tapi sayangnya, sakuku kosong. Lin Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Chan Yunhe terdiam. Ketiga-tiganya lebih miskin dari yang lain. Di mana Anda mendapatkan batu spiritual untuk membeli senjata spiritual? Pada saat ini, tentu saja saya hanya bisa menonton tanpa doa. Di luar panggung, suara lelang sudah terdengar sangat antusias. Harga juga naik. Sekarang, sepertinya ada 40.000 batu spiritual kelas rendah. Jika terus seperti ini, saya khawatir jumlahnya akan mencapai 60.000. Zhao Xian merasa takjub dalam hatinya. Harga ini hampir bisa membeli 2 atau bahkan 3 senjata spiritual tingkat menengah yang bagus. Betapa besarnya keuntungan. Selagi berpikir, Zhao Xian sepertinya teringat sesuatu. Ada sedikit keraguan di matanya. Akhirnya, jejak keraguan ini berubah menjadi tekad. Momen lain berlalu. Suara lelang di lantai menjadi samar-samar. Pada akhirnya, harganya berhenti pada 58.000 batu spiritual kelas rendah. Zhao Xian merasa sedikit menyesal karena gagal menembus 60.000 batu roh. Namun harganya sudah jauh melampaui imajinasinya. Bagaimanapun, hal ini sama saja dengan dia mendapatkannya secara cuma-cuma. Tanpa biaya. 58.000 batu spiritual kelas rendah, tetapi semuanya harus masuk ke sakunya. Ini bukan sekedar biaya kecil. Semuanya, mohon tunggu sebentar.
Selanjutnya, barang terakhir hari ini akan dilelang. Suara mendesing. Begitu Zhao Xian mengucapkan kata-kata ini, seluruh tempat segera menjadi heboh. Akhirnya tiba. Apakah kamar dagang Qingyun akhirnya bersedia mengeluarkan sepotong batu giok sumsum surgawi itu? Apakah itu giok Tianshui? Setelah melihat barang-barang dilelang sebelumnya, saya merasa bahwa giok Tianshui memang seperti itu. Memang aku masih lebih memilih giok pelindung jiwa daripada giok sumsum surgawi. Tapi sayang aku kekurangan uang untuk melelangnya. Meskipun giok Tianshui berharga, ia masih merupakan bahan pemurnian senjata. Dan tidak semua orang dapat memurnikan senjata atau memiliki kontak dengan penyuling senjata. Giok sumsum hari ini tidak terlalu menarik bagi mereka. Itu tidak sebagus batu giok pelindung jiwa. Lantai kedua. Qin Shanyue dan Xiao Yuhe keduanya tampak serius. Yang akan datang. Sebagai bahan pemurnian senjata tingkat tinggi, batu giok Tianmui bernilai sekitar 50.000 batu spiritual kelas rendah. Namun, batu ini telah menarik banyak pemurni senjata saat ini. Saya khawatir 50.000 batu spiritual kelas rendah tidak dapat diperoleh. Pada akhirnya, kita harus membiarkan kamar dagang Qingyun menghasilkan keuntungan besar. Qin Shanyue mendesah sedikit. Tentu saja dia tidak punya pilihan dalam hal ini. Bagaimanapun, Tianshui Jet dimiliki oleh kamar dagang Qingyun. Tidak ada yang dapat dia lakukan untuk campur tangan. Dia mencoba menghabiskan uang untuk memenangkan hati para penyuling senjata tersebut. Akibatnya, para penyuling senjata itu semuanya bersikap sangat acuh tak acuh dan bahkan tidak mau repot-repot menjemputnya. Penatua Qin, tidak perlu khawatir. Meskipun batu giok Tianshui dapat menghasilkan lebih banyak uang bagi kamar dagang Qingyun, setelah menjualnya, kamar dagang Qingyun telah kehilangan kepercayaannya sepenuhnya. Ketika semua uang ini dihabiskan, kamar dagang Qingyun secara alami akan berada di saku Anda, Penatua Qin. Xiao Yuhe juga tersenyum dan menghiburnya saat ini. Mendengar ini, ekspresi Qin Shanyue sedikit melunak. Ada juga senyum di wajahnya. Namun kemudian, serangkaian suara berisik tiba-tiba terdengar dari para penonton. Bab ke-10. Bab 10, Kristal Giok Sumsum Surgawi. Seluruh penonton terkejut.